Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Saya mau melihat lambayan-lambayan tangan yang Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh sapa kanan kiri kita ucapkan shalom. Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir bulan April. Semua karena kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Melewati setiap musim dalam hidup kita, musim sukacita, musim duka cita, kesulitan, pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kita. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, karena ini adalah harinya Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami di hadapan Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami dengan iman kami Tuhan. Kami tidak punya apa-apa Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan selain hati kami yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terimalah korban syukur bakaran kami di hadapan Tuhan. Biar Tuhan disenangkan melalui setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Sebab kami punya Tuhan yang hebat. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun
setiap kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saudara. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Engkau sungguh layak Tuhan. Disembah kami Tuhan, oh disembah kami Tuhan. Kami naikkan sembahmu di hadapan Tuhan, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Oh Tuhan, sebab ini korban syukur bakaran kami Tuhan. Kami mau naikkan di hadapan Tuhan sebagai ucapan terima kasih kami, sebagai bentuk ucapan terima kasih kami Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan Yesus. Yes, mari sembah Dia, mari sembah Dia lebih lagi. Mari sembah Dia lebih lagi saudara. Mari lebih lagi hampiri tangannya ya Tuhan. Tuhan, kami bangun roh kami Tuhan di pagi hari ini untuk masuk ke dalam dimensinya Tuhan, untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Setiap roh-roh yang padam dinyalakan kembali, setiap jiwa-jiwa yang rapuh Tuhan bangkitkan kembali. Sebab Kau layak, Kau layak Tuhan, Kau layak, Kau layak Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab Kau layak Tuhan Yesus, sebab Kau sungguh layak Tuhan. Jesus. Mari sembah Dia lebih lagi saudara. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan hadir di sini. Memenuhi setiap bangku-bangku yang ada. Memenuhi setiap bangku-bangku yang ada di tempat ini. Kau layak Tuhan. Sebab Engkau layak untuk kami agungkan Tuhan Yesus. Natamu dipenuhi dengan pujian-pujian yang baik. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan ada. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nyatakan di hadapan Tuhan. Sembah dan puji penuhi sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu.
memuji, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, mari beri tepuk tangan yang terbaik lebih lagi Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Penuh dengan sukacita, amin. Penuh dengan senyuman-senyuman yang indah. Haleluya. Sebab ini pujian kami Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Sebab Engkau telah menunjukkan kasih-Mu Tuhan. Ya, sebab Allah telah bangkit. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sebab nama-Mu terpuji Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Mari angkat tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan pujilah. Sebab Engkau layak untuk dipuji Tuhan. Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Sebab Tuhan telah bangkit. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan,
Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau tinggikan nama Tuhan lebih lagi, amin. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, setiap umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Yes. Mari katakan bersama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Setiap musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, setiap umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes, sebab ini pujian kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkan, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, mari sorakan, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Setiap musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Allah bangkit, hey, bersoraklah. Yes, Allah bangkit, bernyanyi. Setiap musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau layak Tuhan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terus kanan kiri katakan, Allah kita luar biasa. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Sebab Engkau Allah kami yang sungguh baik Tuhan. Kami datang di hari ini untuk mendengarkan suara Tuhan, pesan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang sungguh layak untuk kami agungkan Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami Tuhan. Satu bentuk yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi nyata di hadapan Tuhan, yaitu kasih yang abadi dalam hidup kami Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan.
kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhan. Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Ya la la basandara la bayara la basande. Haleluya, haleluya, haleluya. Shirara la boyara sande. Yesus, 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 hadir Engkau Tuhan, hadirmu. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan pagi hari ini. Biar mata rohani kami hanya fokus sama Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar firman-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami. Hari-hari ke depan banyak hal yang tidak bisa kami mengerti. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan atas hidup kami sempurna Tuhan. Kau senantiasa menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Terpujilah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Saya lihat tadi waktu datang di luar ada renovasi gitu ya. Saya pikir mana pintunya gitu kan. Haleluya. Saya lihat dari sana, akanya bukan pintu ini yang masuk gitu. Saya muter lagi ke sana. Ternyata dari sana, puji Tuhan. Iya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat gembala di tempat ini. Pak Rudi dan Ibu Vivi yang sudah mengundang saya. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan. Sehingga hari ini saya boleh melayani tempat ini, ada satu anugerah. Satu kesempatan yang luar biasa. Yang Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Saudara, hari ini hari Minggu ya. Haleluya. Pasti besok ada hari yang baru, hari Senin gitu ya. Biasanya kalau seorang pekerja, karyawan, I hate Monday katanya. Enggak suka dengan hari Senin gitu ya. Rasanya aduh kerja lagi gitu kan. Beraktivitas lagi gitu kan. Kalau saya udah ninggalin dari semenjak 23 tahun, 24 tahun yang lalu saudara. Gitu ya. Kalau dulu jam 5, setengah 5 harus berangkat. Pagi-pagi kantor saya daerah Kuningan. Gitu ya. Kalau nggak pagi-pagi kejebak macet. Gitu ya. Pulangnya dari kantor itu jam 4 tapi sampai rumah jam 7. Saudara ya. Haleluya. Gitu kan. Tapi itulah yang saya jalani sepanjang hampir 25 tahun saudara. Dari Bekasi ke Kuningan. Kemudian di tahun 2000 saya diutus ke Balikpapan. Sama saudara. Bahkan kalau di Jakarta itu sampai hari Jumat. Di Balikpapan tuh job desk saya itu harus sampai hari Minggu saudara. Karena walaupun Sabtu libur, saya tuh harus inside ke dalam kantor gitu ya untuk mereksa. Hari Minggu pun datang, hanya datang gitu kan. Jadi waktu saya ditempatkan di Balikpapan, rasanya nggak sejahtera gitu ya. Akhirnya di waktu yang Tuhan tentukan dan Tuhan izinkan, saya resign, early retirement kata orang. Pensiun dini bahasa kerennya gitu ya. Di tahun 2002 di usia saya masih 44 tahun. Semenjak itulah saya memulai kehidupan yang baru saudara. Di mana kehidupan yang baru itu setiap bulan gak terima gaji lagi saudara, haleluya. Dulu tiap tanggal 26, wah happy gitu kan, ada gaji gitu kan. Ntar besoknya baru anak-anak, papi ke mall dong gitu kan, haleluya gitu ya. Mulailah kehidupan yang baru yang tidak terima insentif setiap tahun. Nggak terima setiap tahun ada penambahan salary 10-20% gitu kan. Nggak terima lagi saudara. Tapi luar biasanya di kehidupan yang baru Tuhan kasih berkat saya dari hal yang lain saudara. Bahkan berkatnya dari bangsa-bangsa gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan yang suruh saya untuk early retirement. Karena kalau Tuhan yang suruh saya early retirement, pasti Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi kehidupan kami sekeluarga gitu ya. Suami istri anak 4. Masih kecil-kecil waktu tahun 2002. Saudara. Ada yang belum sekolah. Yang sekarang anak perempuan saya yang sekarang anaknya udah 4. Itu dulu masih belum sekolah saudara. Tahun 2002 baru berapa tahun ya. Dia lahir tahun 93, 94. Baru 8 tahun baru mau masuk sekolah gitu kan. Tapi Tuhan cukupkan semua. Sehingga kita memulai hidup yang baru. Sesuatu yang baru.
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara. Setiap hari kita mulai dengan hari yang baru. Amin, saudara. Walaupun ini hari Minggu, tetap ini hari yang baru. Karena hari yang lama tuh kemarin, Sabtu. Besok hari yang baru ada hari Senin, Selasa. Setiap hari kita mengalami hari-hari yang baru gitu ya. Nah, di hari yang baru pasti kita memulai dengan kehidupan yang baru dong. Yang lama kita tinggalin. Iya enggak? Dosa-dosa yang lama kita tinggalin. Saudara, kita jangan cuma mikir dosa yang tahun lalu, dosa 10 yang tahun lalu. Enggak, dosa yang kemarin juga ada, saudara. Haleluya. Kok enggak ada yang amin ya? Haleluya. Marah sama istri juga dosa, saudara, haleluya. Dosa kecil, dosa besar sama Tuhan sama dosa, amin, haleluya. Nah, hari yang baru, kehidupan yang baru, saudara. Temanya hari ini ya, saya ambil dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita buka dari sana, ya. Nah, ini dia, 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Seringkali ini dibaca, direnungkan buat orang-orang yang baru bertobat gitu ya. Padahal tidak, saudara. Ini juga buat kita yang sudah bertobat dan sudah mengenal Tuhan lama gitu ya. Bahkan pertobatannya mungkin udah 10-20 tahun yang lalu. Saya bertobat tahun 96, saudara. Di bulan November saya hidup baru, baptis Islam sama istri, semua menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Tahun 96, 27 November, saya ingat banget, tahun 96 saya dibaptis, saya hidup baru. Nah, firman Tuhan katakan demikian, saya bacakan biar cepat ya. Bapak Ibu simak dan renungkan dalam hati. 2 Korintus 15 ayat 5, 17, 18. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, siapa saudara dalam Kristus? Siapa? Saya. Ia adalah ciptaan yang baru. Kita ini menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, semua dari Allah, bukan karena kuat dan gagah kita. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada saudara dan saya. Saudara, saya ilustrasikan seperti ini, saudara. Setiap hari kita melihat matahari terbit. Betul ya? Setiap matahari terbit pagi-pagi kita punya harapan, ada harapan yang baru. Namun saudara, ada satu hari yang baru yang lebih berharga daripada pergantian baru, yaitu ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu, semenjak hari itu, bukan hanya hari yang berubah, tapi seluruh kehidupan kita menjadi baru, saudara. Seluruh kehidupan kita menjadi baru. Waktu kita bertobat, kenal Tuhan, dibaptis, terima Tuhan sebagai Tuhan yang Juru Selamat kita. Sejak hari itu kita memulai kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, hidup baru berjalan terus bersama dengan Tuhan. Saya dulu, saudara, bukan manusia yang baik-baik, saudara. Haleluya gitu ya. Saya bukan manusia yang baik-baik, kata orang kalau berdiri di mimbar, jasnya tuh harus dikancing gitu ya. Itu standar internasional, haleluya. Ya Bu ya, Ibu nih suka sering keluar negeri, dia tahu lah gitu ya, haleluya. Melalui Instagram dan Facebooknya saya sering lihat gitu ya, aktivitas sebanyak di luar negeri. Jadi kalau orang berdiri sebagai pembicara atau apapun dia, jasnya harus dikancing gitu ya. Nah saya ngikutin aja supaya enggak lari-lari gitu ya. Haleluya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, inilah pesan yang indah yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di tempat ini. Hari yang baru berarti kehidupan kita yang baru. Yang lama tuh sudah selesai ya saudara ya. Yang biasanya dulu suka marisat, merokok, hilang, berhenti. Yang suka minum-minum walaupun cuma bir, sekarang berhenti gitu ya. Yang suka apa saudara? Kalau kita orang Batak kan kalau ngumpul biasanya main joker, main kartu gitu, berhenti gitu ya. Semuanya berhenti. Dan waktu berhenti kita menjadi suratan yang terbuka bagi siapa? Bagi orang lain. Amin. Waktu kita hadir menjadi suratan yang terbuka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita dilihat orang.
di sekitar kita. Oh, si Pak Binsan Marpaung dulu ngerokok, kok sekarang udah jadi nggak ngerokok ya gitu ya. Haleluya. Dulu suka minum bir walaupun cuma segelas gitu, kok sekarang nggak lagi. Bahkan setiap pertemuan keluarga kita, nggak ada lagi yang namanya bir, nggak ada lagi yang namanya main kartu. Kalau merokok, ya namanya orang Batak gitu ya, apalagi masih gereja lama, itu permainan lama gitu ya. Rokok itu permainan lama gitu ya, yang dulu pernah saya jalanin gitu kan. Tapi pelan-pelan saudara, yang tadinya di kumpulan kami Marpaung cuman saya yang hamba Tuhan, yang pendeta, sekarang mereka sudah mulai ada yang menjadi hamba Tuhan saudara. Bahkan menjadi pendoa syafaat di salah satu gereja yang besar di Tangerang dan di BSD saudara. Beberapa orang sudah mulai ikut Tuhan. Dulu nggak ada, dulu cuma sendiri. Sekarang saya punya teman, ada 4-5 keluarga. Oh haleluya, puji Tuhan gitu ya. Jadi semua berkembang. Nah saudara, di hari yang baru, di minggu yang baru, di masa-masa yang baru, kita bukan artinya kita nggak mengalami sesuatu persoalan masalah yang pernah kita hadapi di masa lalu. Kita tetap menghadapi persoalan dan masalah-masalah yang baru di setiap kehidupan kita. Mungkin doa-doa kita di masa lalu nggak pernah dijawab. Mungkin sampai hari ini pun doa-doa kita masih ada yang belum terjawab. Betul nggak? Ada nggak doa kita yang belum terjawab? Ada, gitu ya. Setiap saat kita masih punya persoalan, masalahnya, pergumulan itu harus kita hadapi dan harus kita lalui. Tapi janji Tuhan bagi umatnya saudara tetap berlaku sampai saat ini, bahwa Allah akan menyertai saudara dan saya sampai segala kesudahan dan segala waktu sampai di akhir zaman. Karena Tuhan tidak memberikan roh kecelakaan, karena Tuhan menjanjikan damai sejahtera bagi setiap saudara dan saya yang mengenal Dia dan mengikuti Dia dan mengaku Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itu sebabnya waktu kita masuk di hari yang baru, maka kita harus melangkah ke satu harapan yang baru. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita kan gak mau kan hari kemarin, terus kita ulangin lagi di hari ini. Hari yang lalu kita banyak berbuat kesalahan, sehingga kita gak mau lagi memasuki hari yang baru. Sehingga saudara, seringkali kita masih, walaupun kita sudah memasuki hari yang baru, kita masih membawa kehidupan yang lama. Next slide. Banyak orang terlihat sudah di dalam Kristus, tapi belum tentu hidupnya di dalam Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Betul ya? Merasa sudah dalam Kristus. Kedekatan dengan Tuhan bukan soal aktivitas, tapi hubungan hati. Saudara boleh banyak ibadah, boleh banyak doa di gereja, apapun saudara ikuti saudara. Dulu waktu saya bertobat pertama kali saudara, di mana ada doa saya datang, di mana ada kegiatan saya datang walaupun bukan dari gereja lokal saya. Dulu saya adanya di Bekasi Plaza saudara, Raya 5 pertama kali. Tiap ada doa di Jakarta, saya datang sama istri. Dari jalan saya telepon, "Ma, siap-siap ya. Aku sampai rumah jam 5, setengah 6. Begitu sampai langsung berangkat lagi. Berangkat saudara. Anak-anak masih kecil-kecil tinggalin di rumah sama pembantu. Jalan, sepertinya rohani gitu ya, di mana-mana diikutin. Tapi lama kelamaan sampai ke sini, Tuhan ngomong sama saya bukan aktivitasmu yang banyak, tapi bagaimana kedekatan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Banyak kegiatan kalau hati kita nggak berhubungan dengan Tuhan juga nggak ada gunanya, semua sia-sia. Nah, apakah kita sungguh-sungguh sudah ada dalam Kristus atau cuman kelihatannya aja kita dalam Kristus? Sehingga seringkali kita dengar pernyataan orang banyak ke gereja, tapi belum tentu orang itu menjadi gereja di luar. Bingung kan? Gimana tuh saudara? Gereja itu kan artinya kesaksian kita untuk kita keluar memberitakan Injil, memberitakan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mengatakan bagaimana Kristus berkarya atas hidup kita. Melalui apa? Nggak usah ngomong firman, tapi dari cara hidup kita. Itu menjadi contoh bagi kehidupan kita. Next slide. Nah,
ajakan untuk ada dalam Kristus buat kita saat ini adalah yang ada dalam Kristus ialah ciptaan yang baru di ayat 17 tadi gitu ya. Yang lama sudah berlalu. Kita menjadi punya status yang baru, Saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang lama seringkali kita masih bawa, Saudara. Next. Waktu kita ada di hari-hari yang baru, kita pasti punya keinginan kehidupan yang baru, beli barang baru, punya pekerjaan baru, punya pencapaian baru, atau kita ingin lebih sehat, kita ingin lebih kuat, kita ingin lebih rajin, kita ingin memperbaiki diri kita. Tapi yang Tuhan mau, hari yang baru adalah hati yang baru. Saya katakan tadi bukan aktivitas, tapi bagaimana hubungan hati kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan karakter kita sebagai murid Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan banyaknya aktivitas. Orang boleh banyak beraktivitas, tapi nggak pernah doa. Doa pagi nggak pernah. Doa malam mau tidur nggak pernah. Ya. Itulah hubungan kita, bagaimana kita sebagai anak kepada Bapa kita di sorga adalah hubungan hati. Karena Tuhan melihat hati bukan aktivitas saudara. Saudara punya boleh banyak aktivitas tapi hatimu bukan untuk aku, kata Tuhan. Tuhan gak berkenan, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkenan untuk setiap kita mempunyai hati yang baru. Slide berikutnya. Seringkali kita sudah sampai di hari yang baru, kita masih menyimpan sampah-sampah yang dari lama sering kita bawa. Pertengkaran yang belum selesai, rasa kecewa yang masih kita simpan, ketakutan dan kemalasan rohani kita yang masih mengikat, malas berdoa, malas bersekutu, malas ikut kul, malas apalagi, saudara. Seringkali kita masih menyimpan dosa yang lama, kehidupan yang lama. Seringkali kita masih bawa waktu kita memasuki di hari yang baru. Tapi Tuhan mau hari yang baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Apa sih ciptaan yang baru? Bukan kita menjadi manusia yang berubah secara fisik, bukan. Tapi hati dan jiwa kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita nggak bisa merubah diri kita oleh karena kekuatan kita. Dosa, kebiasaan buruk, rasa bersalah, keterikatan dengan dunia, itu sudah berlalu waktu kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Allah tidak melihat kita menjadi orang yang berdosa. Ingat saudara. Saudara yang diciptakan dan dirubah menjadi ciptaan yang baru. Tuhan tidak melihat kita menjadi orang yang berdosa. Tapi Tuhan melihat kita menjadi ciptaan yang baru yang sudah berubah yang Tuhan lihat. Masalahnya adalah kenapa kita masih mau hidup di dalam kehidupan yang lama? Karena kita tertarik dengan keadaan dunia. Kita masih tertarik dengan hal-hal yang dunia berikan. Kita masih tertarik dengan hal-hal yang dunia berikan buat kita. Itu sebabnya saudara, kita menjadi ciptaan yang baru di mana Tuhan tidak melihat lagi kita sebagai seorang yang berdosa, tetapi sebagai anak-anaknya yang suci dan berharga. Itu sebabnya Tuhan katakan, engkau adalah biji mataku, imamat rajani, umat pilihan Tuhan. Kalau kita menjadi umat pilihan Tuhan, maka seyogyanya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Saudara, waktu saya analogikan seperti buku. Waktu kita buka halaman demi halaman, halaman yang lama ditutup kan? Halaman yang baru, lembaran yang baru, kita baca dan masih bersih. Waktu lembaran yang baru masih bersih itu, kita jangan balik lagi lihat ke yang lama. Kita tidak lagi hidup dalam keinginan daging, tapi menurut kehendak Allah yang sempurna.
Itu sebabnya tadi saya katakan kita mempunyai hari yang baru, hati yang baru. Next slide. Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Next slide. Karena hati menentukan segala sesuatu pilihan hidupmu. Kalau kau ingin melakukan sesuatu bukan otakmu yang bekerja, tapi niatmu. Betul enggak? Bukan karena otakmu, aku enggak mau itu, enggak, niatmu. Kalau niatmu udah jelek, maka otakmu pun akan jelek. Hati, karena dari sinilah terpancar kehidupan. Nanti kita bicara hati di ibadah kedua ya. Nah ini ada lanjutannya ibadah kedua. Karena Ibu Gembala bilang temanya harus beda. Tapi temanya saya bikin nyambung gitu ya. Hati yang baru saudara. Sesuatu yang baru. Karena apa? Hati harus dijaga agar apa? Agar tidak tercemar oleh pikiran yang salah, terpengaruh oleh kondisi dunia. Itu sebabnya waktu kita melihat perang. Ya, kita lihat perang aja lah ya gitu ya. Orang banyak ngomongin yang macam-macam. Tapi saya selalu melihat kembali kepada Alkitab. Back to Bible. Baca aja firman Tuhan. Apa sih yang terjadi dengan dunia ini? Kalau kita baca Injil Matius. Bahwa perang itu sudah Tuhan nubuatkan ribuan tahun yang lalu dan itu akan terjadi. Setiap hari kita melihat perang demi perang. Bangsa akan bangsa melawan bangsa. Berperang melawan negara. Dan itu sudah dibuatkan dari ribuan tahun yang lalu. Cuman bagaimana sikap hati kita menilai apa yang terjadi. Bagaimana hidup kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka dari situlah terpancar kehidupanmu. Kata firman Tuhan di Amsal 4:23. Hati menentukan segala pilihan kita. Bagaimana kita memelihara hati kita? Next slide. Bagaimana kita memelihara kita tetap jaga bergaul. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. 100% hidup kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada pujian mengatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. 100% Yesus, kalau enggak sama sekali. Jangan abu-abu. Sekarang ke gereja, besok ke Gunung Kidul. Sekarang ke gereja, besok main judol. Sekarang ke gereja, besok main online judi. Itu bukan 100% Tuhan. Saudara, beberapa bulan yang lalu, saya punya problem dengan masalah keuangan. Gitu ya. Waktu kita sama istri berdoa. Kalau kita mengharapkan orang lain, pasti yang datang, wow, orang gak akan menyangka gitu ya. Bahkan ada yang pernah bilang gini, kok Bapak kan saya tahu dari dulu kehidupan Bapak seperti apa. Mereka tahunya di tahun 2013 ke bawah gitu ya. Tapi semenjak anak saya meninggal 2014 dan 2016, semua apa yang saya punya itu gak ada saudara. Saya sampai jual rumah satu, mobil saya jual satu gitu ya. Untuk mengobati anak saya yang dua meninggal 2014, 2016. Sehingga ada perubahan yang baru dalam kehidupan kami. Sehingga setiap bulan, setiap saat kami tetap mengandalkan Tuhan. Untuk apa? Untuk kehidupan kami ditopang oleh Tuhan, bukan ditopang oleh manusia saudara. Sehingga waktu suatu saat Bapak Ibu yang kami butuh sesuatu. Kalau saya mau katakan kepada orang lain, nanti orang lain pasti aduh jadi omongan deh gitu kan. Apalagi memohonnya kepada hamba Tuhan gitu ya. Jadi bilang Bapak kurang berdoa sih katanya gitu kan. Padahal yang orang punya problem tuh doanya kenceng saudara. Jadi kalau saudara ada yang sharing gitu ya, ada yang curhat sama saudara, jangan saudara bilang, Bu, Ibu kurang berdoa sih, enggak saudara. Justru kalau yang punya masalah tuh doanya kenceng saudara. Justru saudara yang ngomong itu nggak pernah berdoa mungkin. Benar saudara. Sehingga saya cuma tanya sama Tuhan. Saya ketok hatinya Tuhan. Istri saya tiap pagi jam 6 sampai jam 8 berdoa sampai mengerang di hadapan Tuhan. Setiap hari saudara. Kalau saya pagi-pagi morning prayer di Rayon sampai jam 6.
Istri saya, begitu saya ngantar cucu saya, istri saya masuk kamar, nggak ada ganggu saudara. Dia mengerang di dalam saudara. Nggak lama saudara. Tuhan wujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Semuanya bisa terselesaikan. Saya nggak perlu cerita apa persoalannya gitu ya. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Waktu engkau sujud, waktu engkau terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung selalu dengan Tuhan. Yang kedua, menjaga keintiman dengan Tuhan. Daniel 3 kali sehari dia berlutut dan berseru di hadapan Tuhan. Yang biasa dia lakukan. Jadi terbiasa. Bukan kita terbiasa 3 kali berdoa, makan pagi, makan siang, makan malam. No, itu bukan. Itu bukan keintiman dengan Tuhan. Tapi setiap saat kita punya keintiman dengan Tuhan. Pagi-pagi saya berangkat dari rumah jam 8:45. Saya bilang Tuhan jaga dan lindungi saya sepanjang perjalanan. Terhubung dengan Tuhan. Di jalan bernyanyi bahasa roh. Terhubung dengan supaya apa? Supaya kita dipelihara dari segala sesuatu yang bisa terjadi setiap saat di dalam perjalanan. Amin. Sampai di parkiran, waktu keluar lagi dari kendaraan, saya bilang Tuhan sertai saya sampai ke gereja GBI BPK Astom. Jadi itu menjadi ciri khas orang percaya, saudara. Doa dan hubungan dengan Tuhan menjadi ciri khas orang percaya, saudara. Jadi nggak perlu disuruh-suruh lagi, nggak perlu saudara. Tapi kita terus berhubung dengan Tuhan. Ya selanjutnya, nggak lama lagi selesai, saudara. Haleluya. Lanjut. Next. Nah, pertanyaannya untuk apa Tuhan memperbaharui hidup kita? Supaya apa saudara? Supaya kita mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 18. Saudara buka Alkitab saudara di ayat 18. Dikatakan Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Saudara, sebagai seorang Kristen yang sudah memiliki kehidupan yang baru, kita tidak menyimpan berkat rohani untuk diri kita sendiri. Tapi kita dipanggil menjadi utusan Kristus. Gereja kita kan, tahun ini, the year of Great Commission, tahun amanat agung. Mempersiapkan pelayanan pendamaian itu kepada kita, Tuhan mempersiapkan kita menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Membawa berita damai sejahtera kepada orang lain. Menjadi saksi Kristus. Setiap orang bisa melihat, bisa mendapatkan harapan yang baru, kehidupan yang baru, pengampunan dari setiap diri kita. Sebagai orang yang sudah mengalami perubahan. Artinya, saudara dan saya, keluarga kita, gereja kita punya tugas misi. Jadi ayat ini juga bagian dari apa yang gembala pembina kita akan sampaikan bahwa kita harus menjadi misinya Tuhan di tahun amanat agung. Tahun ini bukan hanya pribadi saya dan saudara, tapi rumah tangga saudara. Gereja di tempat ini saya percaya juga mempunyai misi. Untuk apa saudara? Untuk menjangkau orang-orang Kristen yang belum terjangkau. Sehingga kita tidak hanya mau dikatakan orang Kristen yang masuk gereja, tapi bukan orang Kristen yang tidak menjadi gereja. Yang Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang menjadi gereja.
Dipanggil keluar untuk memberitakan apa yang saudara sudah alami. Menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetangga kami tanggal 2 minggu lagi mau pergi haji. Gitu ya. Mau pergi haji. Kemudian istri saya ngobrol-ngobrol gitu kan mengenai haji. Singkat cerita, ibu itu bilang, mereka berangkat suami istri. Ibu itu bilang, ibu lebih tahu dari saya ya, katanya gitu ya, mengenai kerohanian gitu kan. Ya kita kan apa yang saya alami, maka itu yang saya imani. Apa yang ibu alami, itu yang ibu imani. Gerejamu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi kita saling berkolaborasi menjadi orang-orang yang percaya menurut imannya masing-masing. Gitu kan. Ya saya bilang kita ini kan bersaudara Bu gitu ya. Loh bersaudaranya dari zaman mana? Dari zaman Abraham katanya gitu kan. Loh kok ibu tahu ya? Ya ibu tahu. Kok yang di depan sana sama-sama orang Kristen kok nggak tahu waktu saya tanya katanya. Oh dia gerejanya beda dengan kita, haleluya. Ya kan? Gereja Bethel Indonesia, haleluya. Gitu ya. Beda kok dengan ibu sana, dengan ibu katanya gitu. Bapak berdua hampir kadang-kadang seharian pelayanan tak kemana aja. Kami punya jemaat walaupun dulu kita pengembalaan, tapi kami masih punya jemaat yang masih komunikasi dengan kita. Mereka sering konseling, kita datangin walaupun bukan jemaat kita lagi. Tapi mereka masih mengenal kami sebagai hamba Tuhan. Mereka telepon, minta dilayani, kita layani, kita pergi. Kadang-kadang kita bertiga sama cucu saya, kalau pas hari-hari dia nggak sekolah gitu ya, datang. Saya lihat ibu satu kadang-kadang seharian. Kadang hari Minggu kan cuma sampai jam 12, jam 1. Saya bilang, saya punya jemaat yang harus kita layani. Luar biasa, lebih-lebih daripada ustadz. Oh sama ustadz, saya bilang gitu. Bahkan lebih dari ustadz. Ustadz kan biasanya dipanggil baru melayani. Kalau saya nggak dipanggil tetap melayani, haleluya. Menjadi pelayan perdamaian yang terakhir, next. Ya, apa komitmen kita di hari-hari yang baru ini? Apa komitmen kita, next? Hati yang berubah. Loh nggak ada yang mau yang amin, haleluya, haleluya. Saya duduk di sini deh, haleluya gitu kan. Tadi denger yang tadi tuh begitu panjang lebar, nggak nyambung kali ya, haleluya. Apa yang berubah? Hati yang berubah, saudara, haleluya. Kadang-kadang saking terkesimanya dengan saya di sini gitu kan, jadi lupa gitu. Hati yang berubah. Kita tidak bisa memenangkan orang lain kalau di dalam rumah kita masih saling menyakiti. Oh, haleluya. Suami dan istri saling menyakiti. Haleluya. Bapak Ibu yang ada pasangannya di sini, lihat pasangannya, masih suka menyakiti saya enggak gitu ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pernikahan saya tahun ini 42 tahun Saudara. Pernikahan kami yang ke-42 tahun ini, gitu kan. Jadi waktu kita memperingati ke-41 tahun lalu, tahun ini 42. Sering kita kalau waktu ngobrol gitu kan, apakah beda pendapat itu masih? Masih. Dua manusia walaupun sama-sama orang Batak gitu ya. Beda marga juga beda sifat. Haleluya. Sehingga harus disatukan. Sehingga saya kan ada sekarang kan suami, "Mam, kopi dong mam." Gitu kan. Istrinya gak bikin. "Apa aja sih kerjamu di dapur itu? Kopi aja gak bisa kau buat." Gitu kan. Kalau saya enggak Saudara. Saya nggak pernah minta sama istri saya kopi. Saya ke dapur, ada kopi, saya tuang, pakai dispenser. Kalau nggak masak air panas sedikit, tuang, ngopi. Haleluya. Ada sarapan nggak hari ini? Ada tuh Pak, cuma ada roti aja. Oh, ambil roti, oles sendiri. Saudara. Karena semuanya udah ada. Oles sendiri aja, mau pakai apa? Coklat. Selainya selai apa gitu. Tinggal oles sendiri aja. Terus makan sendiri. Nah saya bilang, bikin sendiri, makan sendiri. Tapi sukacita Saudara. Terus kalaupun, "Mah ada apa mah?" "Telur." Saya nggak bilang telur lagi. Karena waktu hatinya damai sejahtera, nggak bikin kolesterol Saudara.
Betul. Saya baru medical check up, saudara. Kolesterol saya bagus, gula darah saya bagus, triglicerid saya bagus, kreatinin saya bagus. Semua bagus, saudara. Yang gak bagus tuh saya punya hipertensi itu doang, saudara. Kan umur kan, wajar lah kalau seperti saya gitu ya. Jadi di rumah kami tuh gak pernah, jarang kali kami bertengkar. Paling-paling bertengkarnya karena cucu, saudara. Gitu ya. Perbedaan persepsi dan perbedaan pendapat itu aja. Perubahan dimulai dari meja makan. Dari cara kita berbicara satu sama lain. Di meja kalau kita makan, kita nggak mau pegang handphone. Walaupun cuma bertiga loh, saudara. Kadang-kadang dia mau makan, cucu saya tuh buka main game. Biasanya kan umur mau kelas 1 SMP main game gitu ya. Game. Timothy, handphonenya matiin dulu, kita mau makan. Udah makan. Timothy yang berdoa. Dia berdoa. Hati yang berubah. Tiap malam waktu kita mau tidur, saya bilang sama Timothy, Timothy, malam ini kamu yang berdoa ya. Opung lah, opung katanya. Enggak, oma, enggak. Kata omanya, Timothy yang berdoa. Timothy yang berdoa. Waktu dia berdoa, enggak terasa air mata saya mengalir, saudara. Anak segede gitu, umur 6 tahun, doanya dalam banget, saudara. Sehingga waktu saya mau keluar kota, pelayanan, dia selalu yang saya minta, Timothy doain opung dong, biar opung perjalanannya damai sejahtera. Dia berdoa malamnya. Paginya mau kita berangkat, dia berdoa juga. Dimulai bagaimana keluarga kita, saudara. Amin. Amin. Saya selalu sampaikan kepada banyak orang waktu saya berkhotbah. Saya mulai dari diri saya. Saya nggak mau lihat orang lain, tapi saya mulai dari diri saya. Yang kedua, hidup yang berubah. Marilah kita menjadikan rumah kita menjadi markas amanat agung. Dari rumah kita pergi mengincil. Dengan caranya kita masing-masing, saudara. Jangan caranya kita masing-masing. Kami suami istri seringkali dihadapkan dengan tetangga kiri kanan yang beda pemikiran. Di sanalah kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang ada dalam Kristus. Cucu saya dikasih renungan dari gereja. Kayak kami kan gereja kan kemana-mana gitu. Karena kan saya orang rayon istilahnya. Kadang saya kelipo ibadahnya. Kadang saya grand wisata. Kadang saya gereja Hawila yang ada Duku Jamrut. Jadi setiap kali dikasih renungan oleh gereja kepada cucu saya. Dan dia renungkan. Kita kan punya grup WA walaupun dari beberapa gereja. Kita punya grup WA-nya. Kadang-kadang Timothy besok gereja di mana? Oh di sini. Ini bacaannya hafalannya dihafal. Dan dia menjadi berkat di mana dia berada. Kita menjadikan rumah kita menjadi markas amanat agung. Biarlah tetangga kita melihat keramahan kita. Amin. Jangan tetangga bilang, siapa sih yang sebelah kita itu rajin ke gereja tapi suaranya keras-keras gitu ya. Teriak-teriak. Hei gitu ya. Kayak seperti di di Simanampang gitu kan. Atau seperti di Siborong-borong. Siborong-borong kan banyak gunung kan. Sehingga manggilnya, hei Amang Boru tulang. Kenceng-kenceng gitu kan. Masa di rumah kita yang cuma 2 meter harus makin kenceng-kenceng gitu kan. Seringkali gitu, saudara, melihat keramahan kita, teman sekolah kita, teman kerja kita melihat kejujuran kita. Teman sekolah kita melihat, seringkali saya bilang sama Timothy, Timothy waktu engkau pinjam pulpen, pensil dari temanmu, kembalikan. Seringkali kita lupa kan, nggak ngembaliin. Ingat nggak waktu saudara SMP, SMA, waktu kerja pun saudara, seringkali, mbak pinjam pensilnya, pinjam pulpennya, pinjam nih dari departemen sana pinjam. Ntar sore baru tanya, Pak pensilnya kan belum dibalikin, oh iya lupa ya gitu ya, haleluya. Terus kemudian sehingga mereka bertanya siapa sih Tuhannya Pak Marpaung itu gitu kan. Siapa sih Tuhannya Pak siapa gitulah. Sehingga orang lain melihat bukan kita harus menyampaikan firman Tuhan ini enggak. Dari pola dan tingkah laku kita saudara. Dari kehidupan kita. Dari kehidupan kita. Baiklah hari-hari ini kita mempunyai hati yang berubah. Hidup yang berubah. Tantangan tetap ada. Gitu ya. Tapi kita enggak berjalan sendiri. Amin.
Kita nggak berjalan sendiri, Tuhan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah mendengarkan firman. Banyak hal yang kita dapat. Tapi seringkali waktu kita pulang dari tempat ini, itu gak nyampe di hati kita waktu sampai rumah. Seringkali kita lupa, saudara. Itu sebabnya saya cuma menyarankan. Apabila siapapun yang berkhotbah di tempat ini, baik Bapak Gembala atau pembicara, siapapun di tempat ini yang berkhotbah, paling sedikit sudah catat dari ayatnya dan sedikit tangkap. Catat apa yang poin-poin penting yang disampaikan oleh pembicara. Karena waktu kita keluar dari gereja ini, banyak suasana-suasana yang ada di sekitar kita. Seringkali kita sampai rumah lupa apa yang dihotbahkan oleh pembicara atau Pak Gembala di tempat ini. Sehingga seringkali walaupun kita sudah ada kehidupan yang baru, kita tetap masih bawa hal-hal yang lama yang menempel di hati kita. Saya menyarankan siapapun yang khotbah, paling tidak poin-poin pentingnya dicatat. Sehingga waktu di rumah kita review kembali apa yang pembicara dan pengkhotbah sampaikan. Mari nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Seluruh hidupku. Amin. Bukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa Aku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kau terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung dengan. Haleluya. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapak Ibu, biarlah hidup kita tetap terhubung dengan Tuhan. Karena itulah nafas kehidupan kita. Kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sepanjang hidup kita, sepanjang hari-hari kita, janganlah engkau lepas hubunganmu dengan Tuhan. Selalu terkoneksi apapun yang kau jalani hari-hari ini. Seperti sebuah handphone yang terhubung, terkoneksi dengan operator telepon setiap saat. Sehingga setiap saat kita bisa menerima telepon yang masuk. Kita bisa menerima chatting WA yang masuk. Sama seperti waktu kita terhubung dengan Tuhan. Maka kita bisa mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepada kita di hari itu. Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita saat itu. Dan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup kita saat itu. Karena kita terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Sehingga waktu kita terhubung dengan Tuhan, hari-hari kita penuh dengan kehidupan yang baru. Tak ada dosa yang kita lakukan. Tak ada perbuatan yang tercemar oleh dunia yang kita lakukan.
Orang lain boleh melakukan sesuatu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dijauhkan dari dosa-dosa yang lama. Dijauhkan dari intimidasi iblis yang ingin mengintimidasi kita di dalam perjalanan hidup kita. Karena kita mendengar Roh Kudus berbicara kepada kita apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Hiduplah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Firman yang menegur setiap kami Tuhan, biar hidup kami Tuhan, setiap hari Tuhan perbarui, hati kami setiap hari Tuhan perbarui Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah sia-sia Tuhan, menjadi firman yang bertumbuh Tuhan, bahkan kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati seperti hatinya Tuhan, mau dibentuk dan diperbarui setiap hari. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI PKPB CP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terawih BKPB CP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Serawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Bethsaida, Cool Acacia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada doa morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita akan kembali di Food Nation Lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Binsar Marpaung. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas.
Terima kasih Tuhan buat minggu yang indah ini. Kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Saatnya kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami kembali kepada kehidupan kami, aktivitas kami yang baru. Di rumah tangga kami masing-masing, di kehidupan kami masing-masing. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga melalui persekutuan yang manis dengan yang indah dengan Roh Kudus-Nya, bahkan kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.